Halo anak-anak, shalom bagi kita semua. Kita jumpa dalam video pertama kita di tahun ajaran baru dalam pembelajaran agama untuk kelas 6. Tema kita dalam video kali ini yaitu tentang ibadah dalam perjanjian lama atau disingkat dengan PL. Ini adalah pembelajaran kelas 6 pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini karena engkau sungguh baik. Engkau memberkati setiap kami sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengar, berpikir, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Berkati setiap kami agar kami bisa mengerti materi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan literasi sebentar sebelum kita masuk dalam materi agama kita dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama dan mulai dari ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Oke, kita akan masuk dalam materi kita tentang persembahan korban sebagai ibadah. Pada zaman perjanjian lama atau disingkat dengan PL, orang menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah itu melalui persembahan korban. Nah, peristiwa dimulai dari, ini dia, tunggu ya, dari Kain dan Habel. Namun sebelumnya kita ke sini dulu. Mereka memuji dan menyembah Allah dengan iman dan hati mereka bersukacita. Berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati selayaknya Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan ibadah. Peristiwa yang dimulai dari Kain dan Habel dan bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ini peristiwa persembahan. Nah, kita akan belajar dari yang pertama. Persembahan korban pertama sampai ibadah zaman para bapa leluhur. Ingat, pada awalnya ibadah adalah hubungan pribadi antara manusia dan Allah dan bersifat individu dan berbentuk korban persembahan dan doa. Mereka percaya bahwa jikalau mempersembahkan korban, Allah akan terus memberkati, memberikan kehidupan dan pengampunan dosa. Yuk sama baca pada tabel halaman 3 tentang bentuk korban persembahan. Nah ya, karena ciri utama ibadah dalam PL adalah persembahan korban syukur. 2. Zaman kitab Keluaran, pembangunan bait suci dan mazmur. Setelah keluar dari tanah Mesir, ibadah umat Israel adalah di dalam kemah pertemuan. Ketika Musa mengantar bangsa Israel ke Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah. Allah memberikan 2 loh batu berisi 10 hukum, supaya bangsa Israel mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Tuhan. Dan mereka menjauhkan persembahan berhala dan merayakan hari-hari Sabat, yaitu hari beristirahat. Saat menghadap Allah, mereka wajib membawa persembahan. Nah, setelah naik tahta menjadi raja, Daud menetapkan Yerusalem sebagai kuil kerajaan. Raja Salomo juga mendirikan bait suci untuk meletakkan tabut perjanjian. Dan bait suci dan sinagoge adalah tempat ibadah bagi bangsa Israel dan menjadi rumah persekutuan antara manusia dan Allah. Manusia memberikan persembahan yang berkenan
berkenaan kepada Allah. Pemimpin ibadah dalam PL adalah para imam yang bertugas melayani di hadapan Tuhan. Dalam ibadah mereka juga menggunakan mazmur loh, yaitu buku nyanyian yang berjumlah 150 mazmur. Nah, yuk kita jawab dalam kegiatan pembelajaran halaman 4. Dijawab ya, nanti juga akan dibahas di Zoom sama misternya. B. Unsur ibadah bangsa Israel. Unsur ibadah yang pertama ada musik, yaitu dimainkan dari masa-masa ke masa sampai terbentuknya bangsa Israel. Yang kedua, Kejadian 4 ayat 21, yaitu kecapi dan suling. Nah, bangsa Israel menggunakan alat musik ini saat beribadah. Perhatikan tabel halaman 5, terdapat 3 golongan alat-alat musik yang mulai berkembang saat pemerintahan Raja Daud, yaitu alat musik bertali, alat musik tiup, dan alat musik pukul. Jadi anak-anak bisa perhatikan dalam tabel, di tabel halaman 5. Ya, ada 3 golongan alat musik. Itu unsur yang pertama, ibadah yaitu musik. Unsur ibadah yang kedua adalah doa. Doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya. Dan doa itu merupakan unsur yang sangat penting dalam beribadah. Mazmur membantu si penyembah menaikkan doa kepada Allah. Doa-doa dalam kitab Mazmur terus-menerus dilakukan dalam ibadah dan dilakukan dengan rasa syukur serta hikmat di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Kalau tadi ada 2 unsur ibadah, yaitu musik, doa, dan yang ketiga adalah pembacaan firman dalam ibadah. Nah, dalam sinagoge ada pembacaan Torah atau kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi dari Kejadian sampai Ulangan itu adalah disebut kitab Torah, dan itu selalu dibacakan dalam sinagoge. Imam-imam besar mengucapkan teguran atau firman yang dipercayakan kepada mereka, dan pemberita firman adalah manusia yang melakukan kehendak Allah, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, unsur yang ini ya, unsurnya tadi ada 3, yaitu musik, doa, dan pembacaan firman. Itu menjadi unsur dalam ibadah. Sekarang C, ibadah itu adalah respon manusia kepada Allah. Dalam PL, bangsa Israel harus selalu membawa persembahan berupa hewan kurban. Tidak sembarang hewan loh dapat dipersembahkan, hanya hewan yang terbaiklah yang dapat dipersembahkan. Bagaimana sih ciri-ciri hewan yang terbaik? Yaitu tambun, sehat, tidak bercacat. Karena Allah menyukai persembahan yang terbaik. Ibadah dalam perjanjian lama itu merupakan respon manusia terhadap Allah dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Ibadah yang mengambil tempat yang penting dalam kehidupan bangsa Israel karena bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia. Nah, bagaimana kita dapat meresponi kebaikan Allah dalam hidup? Nah, dalam ibadah kita. Bagaimana yuk? 1. Berdoa dan bernyanyilah untuk mengagungkan nama Allah. 2. Resapi firman Allah yang telah didengar dan lakukan. 3. Berilah persembahan yang terbaik. Dan yang keempat, jadilah saksi Kristus. Jadi ini adalah 4 hal yang dapat kita responi sebagai kebaikan Allah dalam ibadah. Yuk, perhatikan halaman 7. Nah, ada kegiatan pembelajaran dan itu akan dibahas di Zoom, oke? Nanti sama misternya ya. Oke, untuk C penutup itu ada di halaman 8, ada ayat hafalan dari Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Jadi anak-anak nanti dihafalkan ya. Oke, nanti akan dites, akan dicek oleh misternya. Any question? Oke, if you have question, you can say when our Zoom. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.